Nah, jadi gini, emas itu ketika kehidupan masih berlaku normal, itu hanya ada 3 bentuk. Biji emas yang baru diambil dari tambang. Nah, biji emas ini adalah bahan baku yang akan dibagi menjadi 2, yaitu menjadi uang, dan itu kebanyakan. Dan yang kedua, sedikit jumlahnya dalam bentuk perhiasan. Sebab perhiasan itu hanya halal buat kaum perempuan. Haram hukumnya bagi laki-laki menggunakan emas sebagai perhiasan. Jadi kita bisa menarik satu kesimpulan, terutama dalam konteks sekarang ya, bahwa haram hukumnya menggunakan emas dalam bentuk apapun, kecuali sebagai uang dan sebagai perhiasan. Tapi kan tidak ada orang bikin anting-anting 2 on kiri kanan, 2 on kiri, 2 on kanan, kalungnya setengah kilo gitu, ya kan? Kan nggak normal itu. Ada, saya lihat ibu-ibu itu, ya kan, yang kemarin viral itu, kalungnya setengah kilo, gelangnya setengah kilo. Nah, itu kan tidak wajar gitu. Nah, lalu dari mana datangnya emas batangan yang sekarang kita jumpai di mana-mana? Emas batang ada karena ini ada. Ketika ini tidak ada emas batangan. Semua emas hanya dalam bentuk koin sebagai uang atau sebagai perhiasan. Gitu ya. Nah, jadi dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kalau ibu pegang emas batangan, itu ibu pada hakikatnya memegang bara api neraka. Karena Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, beritahukan pada orang-orang yang tidak membelanjakan emas ini, tidak mengedarkan emas ini, ya, berita yang pedih, yaitu nanti ketika semua dibakar di neraka jahanam, emas ini akan disetrikakan jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum, di punggung, di muka, dan di lambung kamu. Hadza ma kanastum li anfusikum, ini adalah akibat dari yang kamu timbun-timbun. Nah, jadi itu yang perlu kita pahami. Nah, Imam Ghazali mengatakan orang yang punya dinar dan dirham dan tidak membelanjakannya adalah orang yang tidak bersyukur. Orang yang punya harta tapi tidak dibelanjakan adalah orang yang tidak bersyukur, kata Imam Ghazali. Dan orang yang mengubah dinar menjadi perhiasan adalah orang jahat. Karena itu berarti menghentikan kemungkinan peredarannya atau membatasi. Yang tadinya beredar sebagai uang, sekarang hanya beredar sebagai perhiasan yang sangat terbatas. Nah, bayangkan kalau Imam Ghazali hidup hari ini, dia lihat emas-emas batangan, yang notabene berarti betul-betul menghentikan emas itu dari peredaran. Semua emas ini harus kita cincang-cincang menjadi koin, supaya kembali masuk ke dompet Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang mereka kan mengajarkan masyarakat, emas itu investasi, bentuknya batangan, simpen. Nah, maksudnya adalah supaya kita terus-menerus menggunakan kertas. Gitu, satu. Dan yang kedua, lalu apa bedanya dengan orang-orang yang numpuk emas ribuan ton, yang kemudian mengatakan bahwa ini sama dengan emas, dan kamu pakai ini saja, emasnya biar saya yang nimbun-nimbun di berangkas-berangkas mereka, ya kan? Kelakuannya sama. Bedanya dia punya 1000 ton, 2000 ton. Kita punya 1 on aja udah hebat bener. Ya, tapi kelakuan kita sama dengan kelakuan mereka. Emas itu ya harus dijadikan koin. Dan katanya kalau pun ibu mau menabung, tabunglah dinar emas. Karena dinar emas ini pasti keluar. Minimal ketika nisabnya masuk harus dizakati. Gitu. Kedua, dia bisa dipakai buat bayar-bayar segala macam transaksi begitu. Kalau batangan ya pasti disimpan dan pasti jadi kertas kembali gitu.